Nama saya Mai Dwi Anggreni, NPM 191100017. Konsep dasar yang dipakai behavioristik adalah teori belajar. Belajar yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku yang disebabkan bukan karena kematangan. Konsep utama dari behavior ini adalah reinforcement. Reinforcement yaitu respon positif terhadap suatu tingkah laku tertentu dari anak yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Misalnya, seorang anak bertingkah laku seenaknya di toko, lalu pemilik toko memberikan permen kepada anak tersebut. Syaratnya anak tersebut tidak boleh bertingkah laku sesuka hatinya lagi di toko itu. Alhasilnya anak tersebut akan cenderung bertingkah laku yang baik di toko tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipi Prayogo, NPM 191100032. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan teori behavioristik. Nah, tujuan dari aliran behavior terapi adalah membantu klien untuk mendapatkan tingkah laku baru. Behavior terapi dirumuskan sebagai aplikasi metode eksperimen terhadap tingkah laku abnormal dan maladaptif. Behavior terapi beranggapan bahwa gangguan tingkah laku itu diperoleh dari hasil belajar yang keliru. Jadi di sini yang diubah proses belajar dengan langsung menggarap simptom yang tampak pada klien. Jadi apabila klien mengeluh karena mengalami kecemasan, maka konselor akan menyusun langkah-langkah reconditioning untuk meringankan gejala-gejala kecemasan tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang maladaptif dan membentuk tingkah laku baru. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riadatul Ais Azizah, NPM 191100029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan pertolongan dalam teori behavioristik. Di dalam melakukan konseling, hubungan antara konselor dengan klien sangat tergantung pada masalah apa yang dihadapi. Hubungan antara konselor dengan klien saat melakukan konseling sifatnya pribadi secara akrab dan efektif tidak selalu dibutuhkan. Misalnya seperti konselor hanya bertindak sebagai pengatur alat atau hanya terbatas pada menyuruh atau instruksi. Langkah-langkah dalam konseling bervariasi, tidak ada satu pola tertentu. Namun, proses konseling harus membutuhkan framework untuk mengajar klien dalam mengubah tingkah lakunya agar konseling berjalan secara efektif. Beberapa framework yang dapat dipakai sebagai pedoman sebagai berikut, yaitu yang pertama, assessment. Pada assessment ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan klien atau untuk mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, tingkah laku dalam penyesuaian, dan area masalahnya. Konselor mendorong klien untuk mengemukakan keadaan yang benar-benar dialami pada waktu itu. Asesmen diperlukan untuk mengidentifikasi metode atau teknik mana yang akan dipilih sesuai dengan tingkah laku yang ingin diubah. Yang kedua yaitu goal setting. Pada goal setting ini dapat berfungsi untuk merumuskan tujuan konseling berdasarkan informasi apa yang diperoleh dari langkah asesmen. Konselor dan klien menyusun dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. Yang ketiga yaitu teknik Q implementation. Pada teknik ini dapat menentukan dan melaksanakan teknik konseling yang digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan untuk mencapai tujuan konseling. Yang keempat yaitu evaluation termination. Evaluation termination ini dapat melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarah dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan konseling yang diharapkannya. Yang kelima yaitu feedback. Pada feedback ini dapat memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Perkenalkan, nama saya Tiara Safitri, NPM 191100002. Teknik yang digunakan dalam teori behavioristik yang pertama adalah teknik desensitization,
Ya, teknik desensitization yaitu teknik ini menenangkan klien dari ketegangannya dengan jalan mengajak klien untuk santai atau rileks. Apabila klien telah mampu melakukan rileks, ia dibantu untuk menyusun urutan stimulus yang mencemaskan. Klien dilatih untuk tetap rileks di saat menghadapi stimulus yang mencemaskan itu. Tujuan teknik ini ialah menggantikan perasaan cemas terhadap stimulus tertentu dengan perasaan rileks. Yang kedua adalah teknik assertive training. Teknik ini merupakan latihan mempertahankan diri akibat perlakuan orang lain yang menimbulkan kecemasan. Klien yang menunjukkan rasa cemas diberitahu bahwa dirinya mempunyai hak untuk mempertahankan dirinya. Ia dilatih untuk memelihara harga dirinya dan diberi latihan untuk mempertahankan diri. Latihan seperti ini memungkinkan klien dapat mengendalikan dirinya. Yang ketiga adalah teknik sexual training. Teknik ini yaitu digunakan untuk menghilangkan kecemasan yang timbul akibat pergaulan dengan jenis kelamin lain. Yang keempat adalah teknik aversion therapy, yaitu teknik ini digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini yaitu untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengganti respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Yang kelima adalah teknik covert sensitization, yaitu teknik ini digunakan untuk merawat tingkah laku yang menyenangkan klien tapi menyimpang, seperti homoseks dan alkoholisme. Yang keenam adalah teknik talk stopping. Teknik ini digunakan bagi klien yang sangat cemas. Yang ketujuh adalah imitation atau modeling, yaitu salah satu belajar adalah seolah-olah klien itu mengalami sendiri atau melihat orang lain mengalami, dan ia mengikuti apa yang dilakukan orang lain itu dalam menanggulangi masalah.